Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita agar terus berada di atas jalannya, istiqomah, ya. Subhanallah, nikmat yang sangat besar ketika Allah mudahkan kita sholat maghrib berjamaah di saat yang bersamaan. Banyak orang-orang yang tidak sempat hadir di masjid, mungkin masih di jalan kena macet, masih di warung misalnya, dan seterusnya. Ala kulli hal, ketika kita dimudahkan ibadah kepada Allah, hendaknya kita lebih merasa diri ini hina. Jangan malah mentang-mentang kemudian merasa lebih baik daripada orang lain. Di mana hinanya kita? Kita belum bisa berhenti dari dosa. Kita terus durhaka kepada Allah, tapi Allah tidak menegur kita, tidak menyiksa kita, justru malah membimbing kita supaya kita bertaubat dan berbanyak bekal di akhirat. Subhanallah. Kita apa enggak merasa lebih hina lagi di hadapan Allah? Ya, subhanallah. Nah, pembahasan yang lalu kita sudah rangkum. Kesimpulannya apa kemarin? Haramnya minta-minta, tercela haram minta-minta di dalam Islam. Kemarin kita sudah terangkan banyak contohnya. Di antara bentuk minta-minta itu yang paling jelas menjadi pengemis. Ya, ada kan beritanya, pengemisnya diantar sama anaknya pakai mobil. Ada yang bikin konten wawancara, pendapatannya sehari berapa? 300.000. Ada berapa, Pak? 1 juta ada. Subhanallah. Makanya di kampungnya itu rumahnya tingkat. La ilaha illallah. Makanya kita belajar agama, orang yang paling berhak kita bantu siapa kemarin, Pak? Keluarga. Ya kan? Lebih jelas ketahuan keluarga kita memang butuh dibantu, sehingga kebaikan kita tidak salah sasaran. Kemudian kemarin yang termasuk minta-minta jadi apa, Pak? Ondel-ondel, garis miring badut, apalagi kelilingnya pakai musik kan? Ya, subhanallah, pengamen. Apalagi? Parkir. Parkir termasuk. Secara ilmu fikih, ini sebut merek gak apa-apa ya. Depan minimarket itu ada tulisan apa? Parkir gratis. Karena mereka sudah bayar ke Dishub. Di Jakarta itu udah mulai dipasang CCTV itu. Parkir-parkir liar itu ditangkap. Enggak dipenjara, enggak, dibina. Diamankan, dibina supaya punya karya, ya jadi apa gitu. Kita bicara dari sisi ilmu fikih ya. Itu bukan lahan dia, ya enggak? Kemudian tiba-tiba dia merasa punya hak narik biaya ongkos. Itu bukan hak dia dan tidak halal. Yang halal itu kalau memang lahan itu milik dia, seperti jasa apa? Penitipan motor, ya, penitipan mobil, nah, itu halal. Memang rumahnya luas dijadikan penitipan, itu hak dia. Apa lagi, Pak? Mansif, tahu mansif? Manusia silver. Sampai sekarang kita nggak tahu, nggak paham konsep manusia silver itu tujuannya apa, manfaatnya apa? Cosplay jadi patung maksudnya. Lah patung mah nggak butuh makan, nggak usah dikasih dong, ya kan? Nah, saya kemarin lupa menerangkan termasuk minta-minta, ngajarin anaknya minta THR.
Nggak boleh. Pas lebaran kan, omnya datang, om THR-nya mana? Nggak boleh. Kasih tahu ke anak kita, penuhi kebutuhan anak kita. Pesan sama anak kita, nah jangan minta-minta, nggak boleh minta THR. Kalau dikasih, terima kasih, alhamdulillah. Tapi kita nggak boleh minta, gitu ya. Jangan minta-minta THR. Termasuk minta-minta juga apa? Minta lembur. Iya, minta lembur. Kalau itu masih agak terhormat karena lembur kita usahanya ada, kerjanya ada, gitu. Apa namanya? Seperti minta dibeli dagangannya gitu kan, masih agak terhormat itu. Insya Allah nggak tercela kalau nggak maksa. Satu lagi Pak, minta oleh-oleh. Minta ditraktir juga. Astagfirullahaladzim. Nah, itu syaitan datang dengan godaan-godaan, kemasan-kemasan yang tanpa kita sadari kita minta-minta. Ya enggak? Tanpa disadari itu. Oleh-oleh itu kan ngomongnya basa-basi kan. Ada temennya yang sabar, jangan lupa ya oleh-olehnya. Kan judulnya basa-basi kan. Kalau ininya saya kesana bukan jalan-jalan, tugas, cuman bercanda, tapi dalam hatinya ngarep. Jangan begitu ya, jangan. Minta umroh. Oh, pulang umroh. Iya, pulang umroh minta jam segala. Makanya kemarin kita udah belajar ya. Mending umroh diem-diem, Pak. Iya, tetangganya nggak tahu kita berangkat umroh kan. Ya kalau ditanya safar gitu aja. Ya, kan safar kan udah umum kan? Safar gitu aja. Pas dateng oleh-olehnya rengginang, ya nggak apa-apa. Kan nggak tahu kalau ke Mekah ke Madinah ya. Bagi-bagi ke tetangganya rengginang bahasanya menyembunyikan amal soleh. Kalau oleh-olehnya air zam-zam ketahuan pulang umroh, benar nggak? Pas pulang oleh-olehnya Pak, lanting. Tahu lanting Pak? Dikira dari gombong. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa ya. Subhanallah, kan menjaga hati ini sangat susah, menjaga hati ini lemah. Subhanallah. Kenapa? Minta sumbangan. Nah ini lain cerita kalau open donasi. Ya kalau minta sumbangan, open donasi, dilihat keperluannya. Kemarin sudah dibahas ya. Kalau open donasi itu kan bukan buat pribadi, Kadang-kadang si yang butuh bantuan ini juga kan malu minta kan. Akhirnya teman inisiatif. Tentunya atas izin dia ya. Kalau nggak diizinin jangan. Ada sebagian orang milih bersabar, dia nggak mau open donasi dibantu sama teman-temannya, nggak mau. Dia milih sabar. Subhanallah, ada. Yang tercela di sini yang jelas haram adalah minta-minta buat pribadi, buat memperkaya diri, buat menambah-nambah harta, menumpuk harta, nggak boleh, haram. Sampai Nabi ancam orang yang minta-minta, senantiasa minta-minta sampai dia dibesarkan dari hasil minta-minta itu, nanti di hadapan Allah dia menghadap Allah dalam keadaan wajahnya tidak ada daging sekerat pun, nggak ada. Wajahnya ini nggak ada dagingnya. Alhamdulillah. Ya. Jadi yang terakhir minta ditraktir sama minta oleh-oleh. Jangan. Ya. Senangkanlah saudara kita. Di antara menyenangkan saudara kita apa Pak? Kalau kita nggak bisa membantu dia, minimal jangan menyusahkan, jangan membuat dia gelisah, jangan membuat dia resah, gitu. Kalau safar ya udah doain aja, fi amanillah. Mudah-mudahan urusannya lancar, pulang lagi selamat, alhamdulillah. Kemarin ada kecelakaan kan Pak? Subhanallah, itu berapa mobil penyok. Coba saya tanya Pak, semua mobil pribadi itu mereka pengemudinya, drivernya nyangka nggak bakal celaka hari itu? Enggak. Pagi hari berangkat kerja, pamitan sama keluarganya, bener nggak?
Ini pentingnya doa ini. Ya. Yang pergi bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Yang ditinggal nih keluarganya, istrinya, anaknya, doakan fi amanillah. Ya Allah, jagalah suami saya, jagalah anak saya misalnya ya, yang perginya. Doakan, banyak-banyak berdoa. Karena yang namanya ajal atau maut itu datangnya tiba-tiba. Saya ingat hadis Nabi ya. Innallaha idza arada qabta 'abdin bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Tenang aja, ini direkam, ada translate nanti, Pak. Sesungguhnya Allah apabila ingin mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, Allah akan jadikan dia punya keperluan mendatangi tempat dia wafat. La ilaha illallah. Ini nasihat besar buat kita. Kapan waktu diri ini mengajak ke tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi, ingat hadis ini. Jangan-jangan saya akan diwafatkan di situ. Nauzubillah, nauzubillah. Tapi kapan waktu diri ini mengajak ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, semangat. Datang ke masjid, bakti kepada orang tua, pokoknya tempat-tempat yang Allah ridhoi. Jangan-jangan kita diwafatkan di situ. Husnul khatimah. Nah, itu faedahnya. Ya, kita lanjut ya. Jadi intinya minta-minta itu nggak boleh. Tapi kalau dikasih, terima. Justru dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terima. Kenapa? Ahabul amal ilallah sururun tudkhiluhul muslim. Amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati saudara muslim. Bapak kalau ngasih sesuatu diterima, senang nggak Bapak? Senang. Jadi walaupun kita tidak butuh, punten ini ya, saya jadi curah sedikit nggak apa-apa ya. Saya sarung itu banyak di rumah Pak, banyak sih, sekardus ada. Tapi ketika ada jamaah yang datang ngasih sarung, ya saya terima. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khairan gitu Pak. Seneng nggak yang ngasih? Seneng. Saya nggak tahu di rumah sampai ditaruh di lemari ya. Karena yang dibuka juga udah banyak kan. Gitu ya. Ala kulli hal, di antara sunnah Nabi yang ngajarin. Nanti saya bacakan hadisnya. Di antara sunnah, kalau dikasih sesuatu, terima dulu Pak. Kalau kita nggak butuh, boleh dihadiahkan lagi ke orang lain. Nih hadisnya. An Salim bin Abdullah bin Umar. Dari Salim bin Abdullah bin Umar. Berarti siapa ini? Cucunya Umar ibnu Khattab. Namanya siapa? Salim. Salim itu nama orang Mbak. Sampai Indonesia jadi salaman. Salim dulu, Salim. Subhanallah ya. Ya, unik Indonesia ini ya. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu qala. Umar radhiyallahu anhu cerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tinil ata. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan pemberian kepadaku, harta, dikasih harta. Umar kaya Pak. Umar bilang, atihi man huwa afqaru ilaihi minni ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta ini kasih aja ke orang yang lebih miskin dari saya. Oh, enggak butuh Umar harta itu. Apa jawab Rasulullah SAW? Khudhu idza ja'aka min hadzal mal syai'un wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fakhudhu fatamawwalhu fa in syi'ta kulhu wa in syi'ta tasaddaq bihi. Apa artinya? Ambil. Kalau harta itu datang, engkau dikasih padahal engkau tidak minta dan hatimu tidak mengharapkan, ambil, jadikan itu sebagai hartamu. Kalau engkau berkehendak makan, nikmati harta itu. Kalau enggak, kasih ke orang lain. Nah ini juga pelajaran buat kita. Tadi faedahnya apa? Sunnah menerima pemberian. Yang kedua apa? Kita sebagai yang memberi, ya, harus menyadari pemberian itu sudah bukan milik kita lagi. Barang itu sudah jadi penerima.
Terserah dia, mau dibuat pribadi, mau disedekahkan lagi buat orang, terserah dia. Kadang-kadang karena kita kurang ikhlas ketika memberi, misal nih, saya ngasih baju ke seseorang. Ekspektasinya apa? Biar bajunya dipakai dia dong, ya kan, seneng. Qadarullah, kita tahu betul corak yang kita beli ternyata dipakai sama orang lain. Kecewa akhirnya. Kalau kita kecewa berarti kita kurang ikhlas. Ngasihnya nggak ikhlas. Kalau kita ikhlas, niat baik kita sudah dicatat oleh Allah. Sudah. Itu baju udah milik dia, bukan milik kita lagi. Nah, itu ujian buat kita. Ikhlas nggak kita ngasih sesuatu? Nah, mirip juga seperti apa? Jumat berkah. Saya ngelihat wajah-wajah Bapak ini, jangan kan nasi padang, nasi kebuli juga kebeli nih. Tapi ketika ada Jumat berkah gratis kan? Kadang-kadang isinya nggak sesuai ekspektasi kita. Bener nggak? Dibuka harapannya tunjang. Tahu tunjang, Pak? Pas dibuka, wah, tempe orek sama tahu. Misal ya. Itu terima aja, Pak, menyenangkan yang ngasih. Kalau kita nggak berselera, ya di jalan ada Gojek, ada pemulung, ada pengemis, ada apa lagi, Pak? Ya, ada siapa aja lah, kasih. Gitu, Pak, ya, menyenangkan. Coba bayangin Bapak ngebungkus 100 box Jumat berkah taruh di masjid. Pas jam 2 mau ngambil lagi keranjangnya, masih utuh nasinya. Sedih nggak, Pak? Sedih. Ya kan? Makanya ini Nabi ngajarin, kalau dikasih sesuatu, ambil. Dalam rangka menyenangkan yang ngasih. Kalau kita nggak butuh, bisa dikasihkan lagi ke orang yang membutuhkan. Pernah terjadi di masa sahabat itu, Pak. Jadi orang si A nih ngasih ke si B. Si B ini nggak butuh. Ini yang ngasih juga bukan orang kaya. Pas-pasan lah. Si B berpandangan ada si C nih yang lebih butuh dari saya, kasih ke C. Si C kasih ke D. D kasih lagi ke A. Balik lagi gitu. Itu benar kejadian. Ini punya saya nih. Balik ke sini lagi. Subhanallah. Saking apanya itu, Pak? Saking apanya? Mereka sedekah tidak nunggu kaya raya. Ketika ada kelebihan harta, kasih. Nanti habis ini babnya tentang sedekah ya. Subhanallah. Akhirnya, ya, Umar ibn Khattab ini meriwayatkan hadis ini di depan anaknya ya. Kata Salim, "Fakana Abdullah la yas'alu ahadan syai'an wa la yaruddu syai'an u'tiyahu." Maka Abdullah, siapa Abdullah? Anak Umar, ya, ngelihat kejadian tadi Umar dikasih sama Rasulullah SAW, dikasih nasihat juga. Akhirnya Abdullah bin Umar sampai meninggal, yang pertama nggak pernah minta ke manusia sama sekali, Pak. Bahkan minta bantuan itu betul-betul dihindari. Kemarin contohnya apa? Abu Bakar yang bawa kendaraan, pecutnya jatuh, ya, kudanya masih jalan, terus diberhentiin. Abu Bakar turun, mundur ke belakang. Mundur, jalan ke belakang. Sejalannya mundur. Maksud saya begini, Abu Bakar itu seorang khalifah. Di situ banyak orang, Mbak, di jalan itu, di pinggir jalan. Coba kalau Bapak yang kejadian seperti itu, Bapak jadi bosnya. Barang Bapak jatuh di belakang, gimana, Pak? Tolong sih. Enak banget ya. Ini tanpa kita sadari itu. Lihat Abu Bakar turun, nggak ngomong apa-apa, ambil sendiri. Subhanallah. Ya, para sahabat itu seperti itu. Nah, Abdullah bin Umar nggak pernah minta kepada manusia, bahkan menghindari minta tolong kepada manusia, dan tidak pernah menolak pemberian. Beda sama Hakim bin Hizam. Masih ingat? Hakim bin Hizam. Gimana nih? Satu hadis Hakim bin Hizam menolak pemberian. Satu hadis lagi dari Umar, Nabi ngajurkannya apa? Terima. Gimana? Berarti kondisional. Kira-kira kalau saya nolak pemberian orang ini sakit hati enggak? Kalau orang ini udah biasa ngasih, misalnya saya nolak, udah makasih Pak, terus dikasih ke orang, orangnya nggak sakit hati nih, biasa aja, ya sah aja, tidak masalah. Ya,
Jadi kondisional. Cuma yang paling utama adalah terima, karena ada anjuran dari Rasulullah SAW. Sedangkan menolak pemberian tadi ijtihadnya siapa? Sahabat. Menolak pemberian ijtihadnya Hakim bin Hizam. Tapi anjuran menerima pemberian ini anjuran dari Rasulullah SAW. Kesimpulannya apa, Pak? Gak boleh minta-minta, tapi kalau dikasih terima. Yang penting kita nggak ngarep ya, kita nggak minta. Udah selesai. Mau ditutup kajiannya? Ganti judul ini. Lanjut ya. Oke. Yang berikutnya bab anjuran makan dari hasil usaha sendiri. Bismillah. Alhamdulillah. Ya, menjaga diri supaya tidak minta-minta dan tidak mengharapkan pemberian. Ini ada belakangnya nih, Pak. Jangan lupa. Tidak minta-minta dan tidak mengharapkan pemberian. Kadang-kadang kita nggak minta, tapi hatinya berharap. Benar nggak? Contohnya apa? Misalnya kita main ke rumah saudara. Biasa saudara kita itu ngasih. Kalau kita pulang tuh dibungkusin apa? Jadi kebiasaan tuh. Pas suatu hari kita pulang, nunggu-nunggu nih. Kok nggak dibungkusin? Pas salaman juga mengheningkan cipta sejenak itu. Aduh, ya udahlah pulang aja. Itu mengharap itu. Nah ini ada belakangnya ya. Di samping tidak minta-minta juga tidak mengharap pemberian dari orang lain. Kenapa ini ada bab beginian ini? Salah satu tanda sempurnanya tauhid seseorang tidak berharap kepada manusia. Subhanallah. Keren ini, Pak. Dan Allah itu pengen kita jadi orang bahagia, Pak. Dan demi Allah saya merasakan orang yang paling bahagia adalah orang yang putus asa dari makhluk. Bahagia, Pak. Bapak pengen jadi orang yang paling bahagia, hanya berharap kepada Allah. Gantungkan harapan hanya kepada Allah. Putus asa dari seluruh makhluk, Pak. Seluruh makhluk. Istri Bapak manusia bukan? Manusia. Putuskan harapan kepada seluruh makhluk. Contoh nih, ini nasihat buat para istri ya. Ibu-ibu, wanita yang keras, yang ngebentak suaminya, ya, yang ngomongnya tinggi itu nggak keren. Kita tahu suami-suami itu kan laki-laki sudah terbiasa dengan kekerasan, betul nggak? Gak bisa menundukkan suami dengan kekerasan, gak bisa. Ini saya mewakili laki-laki ya. Justru laki-laki yang kuat, yang tegas, yang keras, yang cool, itu bisa tunduk dengan apa? Istri yang lembut, yang taat kepada suami, yang pasrah, diapain aja sama suami. Coba, di sini masih ada nggak istrinya? Ketika suaminya pulang kerja, ditanya, Mas, mau yang dingin atau yang panas? Ada nggak itu? Biasanya yang sebulan baru nikah, iya nggak? Pengantin baru itu biasanya begitu. Tapi kalau ada yang rumah tangga sampai 10 tahun, 15 tahun itu masih seperti itu, subhanallah. Mawaddah warahmah itu ya, luar biasa. Kalau kata Ustadz Khalid ya, suami baru pulang itu kan capek. Jangan ditanya macam-macam. Dari mana? Sama siapa? Ngapain? La ilaha illallah. Itu malah tambah kesel suami ditanya begitu. Tanyanya apa? Suami yang baru pulang. Nih ya, bapak-bapak nih. Kepengennya ditanya apa baru pulang? Hah? Ya? Gimana, Mas? Langsung aja atau muqaddimah? Subhanallah. Itu suaminya bingung, ini istri saya habis baca apa ini? Ya, ditanyakan ya, mau makan apa ya, mau minum apa, mau langsung mandi atau mau tiduran dulu ya, subhanallah. Ini ada sebagian orang suami pulang buka pintu sendiri, ada nggak? Aduh,
Yang muncul anaknya misalnya, dibukain sama anak. Istrinya di mana? Di dapur. Ya subhanallah. Alhamdulillah suaminya ngerti ya, alhamdulillah. Bahkan suaminya yang nyamperin ke dapur kan. Ya agak sibuk ya. Ya inilah namanya rumah tangga, harus saling maklum. Jangan saling mengharap pengertian. Jangan. Harusnya saling maklum, saling mendahului memberikan pengertian. Ibu-ibu yang taat kepada suami, yang taatnya itu lillahi ta'ala, ya, dia tidak mengharapkan balasan dari suami. Dia yakin Allah itu zat la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah nggak ngantuk, Allah nggak tidur, Allah melihat perbuatan saya. Maka istri ini taat kepada suami lillahi ta'ala, karena Allah. Demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan ketaatan seorang istri kepada suami. Pasti Allah balas kebaikan istri tersebut. Tapi kalau istrinya mengharapnya ke suami, sudah nurut segala macam, kok nggak ada timbal balik dari suami, kecewa nggak? Kecewa. Coba dari awal berharapnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan tanamkan ketenangan di dalam hatinya. Begitu juga suami. Suami-suami itu kan harapannya ingin diapain di rumah? Dirajakan. Masya Allah, makan diambilin, ya kan? Selesai makan, piringnya dibawa ke dapur, dikasih minum segala, iya kan? Kalau kita harapannya begitu, qadarullah istrinya nggak sesuai ekspektasi. Kecewa nggak suaminya? Kecewa. Nah, berarti kan harus ada solusi. Solusinya apa? Saling tahu diri. Kalau bahasa Jawanya itu agak kasar. Boyong ngaca. Ngasih uang belanja sehari 20.000 pengen jadi raja. Raja apa ngasih belanja 20.000? Bahasanya ke sana ya. Ini bahasanya ke situ ya. Nah, ini jadi imbang ya nasihatnya buat suami sama buat istri. Lihat Nabi Muhammad SAW ketika ditanya apa yang dikerjakan Rasulullah SAW di rumah. Ngapain Rasulullah? Cuci piring, jahit baju, jahit sandalnya. Subhanallah. Lihat Nabi Muhammad SAW. Di luar, di medan perang kayak singa. Matanya merah, tegas. Nebas leher orang kafir, nggak ragu-ragu. Tapi ketika di rumah, cuci piring, jahit baju. Masya Allah. Luar biasa. Ya, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya adil. Oke, kembali ke sini. Makanan yang paling baik adalah makanan yang diperoleh dari hasil usaha sendiri. Allah SWT berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Maka apabila telah ditunaikan sholat, ya, jika sholat pun rampung, sholat apa ini? Sholat Jumat. Apa kata Allah? Fantashiru, bertebaranlah di muka bumi. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Allah yang bilang, habis sholat ngapain? Kerja. Nggak dibetulkan habis sholat itu baca Quran sampai asar sampai maghrib, ngaji di masjid terus, istrinya kelaparan di rumah. Nggak benar seperti itu, nggak benar. Allah yang bilang. Bahkan zikir diakhirkan daripada nyari nafkah, ya nggak? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Baru apa? Wazkurullah tuh. Menafkahi keluarga wajib apa sunnah? Zikir setelah sholat. Tuh, betapa Allah mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Bukan meninggalkan. Kan dijawab kan? Wazkurullah, zikir. Nah, ini nasihat buat kita. Kalau ada temen habis salam langsung keluar, husnuzon, zikirnya sambil jalan, sambil berkendara. Jangan suuzon, wis hubud dunya ini. Habis salam nggak zikir, tahu dari mana nggak zikir? Kan bisa aja kan zikirnya sambil jalan, sambil kendaraan, bener nggak? Saya pernah Pak habis sholat isya pulang,
Dipanggil sama bapak-bapak. Dulu waktu itu saya masih SMA. Mam, sini mam. Saya datang. Suruh apa Pak? Suruh sholat ba'diyah. Allahu Akbar. Dipanggil. La ilaha illallah. Seperti itu Pak ya. Nah, ini jangan kejadian sama kita yang sudah ngaji. Husnuzon. Kita udah tahu hadisnya. Sebaik-baik sholat sunnah dikerjakannya di mana? Di rumah. Ya, bukan di masjid. Justru di rumah. Supaya apa? Rumahnya nggak jadi kuburan. Rumahnya dipakai ibadah, ya, dipakai sholat, ya, dipakai baca Al-Quran, dan seterusnya. Gitu ya. Nah istrinya ini boleh ngingetin. Mas, mau ba'diyah dulu, biar yang kecil saya yang megang. Nah, nggak apa-apa saling ngingetin. Nah kalau suaminya udah sholat sunnah kan gantian. Sini sayang, bayinya biar mas yang gendong. Nah istrinya gantian sholat sunnah. Masya Allah, kayaknya indah banget ya keluarga kayak gitu ya. Subhanallah. Sebenarnya semua kan bisa dikerjakan bareng-bareng ya, saling pengertian ya. Digendong dulu anak kecilnya, istrinya biar punya apa? Me time. Nah ini bapak-bapak, ini nasihat buat bapak-bapak ya. Istri juga perlu me time. Me time itu apa sih? Saya sok-sokan Inggris padahal nggak tahu artinya. Hah? Waktu buat dia, ya. Kasihan istri udah ngurus anak, ngelayani suami, ngurus rumah, bener nggak? Oh, capek sekali. Nah, kasih jeda. Kalau perlu anak-anak itu semuanya ajak ke masjid. HP-nya kasih ke istri. Nah, biar istri megang HP. Kita ke masjid dulu. Ya. Jangan sampai stres. Bapak-bapak tahu baby blues? Tahu ya? Nah, itu istri kan butuh disupport. Baru melahirkan itu lelahnya berlipat-lipat, kasihan. Butuh disupport. Udah habis melahirkan, suaminya kerja di luar kota, gak ada yang nungguin dari keluarganya sama sekali. Wah, pusing. Ya, disebutnya baby blues itu. Nah, ini harus kita pahami ya, saling mengerti. Subhanallah. Intinya apa tadi? Allah itu justru menganjurkan setelah selesai sholat kita ngapain? Cari nafkah, cari rezeki. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini ada sebab. Gak mungkin kita ngaji dari habis Jumatan sampai maghrib, terus di teras masjid hujan emas, hujan uang, itu gak mungkin, mustahil. Kalau bahasa sininya apa? Nyereat. Nyereat itu apa Pak? Iya, ngambil sebab kan? Ngambil sebab, tapi sebabnya yang syar'i, yang masuk akal ya. Jangan yang macam-macam. Apa contohnya? Mau kaya tapi ke gunung. Ngapain Pak? Hah? Apa sih bahasanya tuh kalau yang tuyul apa babi ngepet segala macam? Pesugihan. Saya sampai lupa ya. Pesugihan. Ya itu bukan begitu caranya. Nyeriat itu yang syar'i, yang masuk akal sebabnya. Jualan atau bekerja dan seterusnya. Nah yang berikutnya nih, kata Nabi SAW, saya baca ada yang pendek ya hadisnya. La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahri khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Ini hadis sebelumnya sebenarnya lengkapnya begini. Salah seorang di antara kalian dia ngambil talinya, kemudian dia ke gunung nyari kayu bakar, Pak. Bukan pesugihan ya. Nyari kayu bakar, Pak. Diikat itu kayunya, dipanggul di punggungnya, dijual. Itu jauh lebih baik daripada dia minta-minta, daripada dia mengemis. Ini jangan dipahami letterlock juga. Besok pagi bapak ke gunung bawa tali, nyari kayu bakar. Sedangkan tetangganya masaknya pakai apa? Kompor gas. Siapa yang beli? Ya kan? Nah, ini kita pahami secara maknawi. Maknanya apa? Maknanya usaha. Ada usaha mencari rezeki.
Kan sahabat nggak semuanya cari kayu bakar kan? Saya takjub sama kisahnya Abdullah ibnu Abbas. Luar biasa itu. Kayaknya kita belum sanggup kayak beliau. Abdullah ibnu Abbas beli pelepah kurma dari sahabat yang lain, dari tetangga yang punya kebun kurma ya, dibeli itu. Satu pelepah kurma itu dibeli berapa? 1 dirham. Dia anyam itu pelepah kurma jadi keranjang. Pernah ngeliat nggak? Keranjang areng itu yang gede-gede. Nah itu kan pelepah kelapa. Kalau di ini Abdullah Abbas pelepah kurma. Tadi saya sebut juga pelepah kurma atau kelapa? Oh kurma kan? Jadi saya bilangnya pelepah kelapa. Di Arab memang ada kelapa, nggak tahu. Ah itu pelepah kurma tadi dianyam jadi keranjang, dijual di pasar 3 dirham, Pak. Dapat 3 dirham kan? Yang 1 dirham buat modal lagi, besok beli pelepah kurma. Yang 1 dirham buat nafkah keluarganya, yang 1 dirham diinfakkan. Ya Allah, sanggup Bapak kayak gitu? Belum sanggup. Ini lihat, sahabat Abdullah bin Abbas luar biasa. Kalau kita enggak, 1 dirham buat modal lagi, 1 dirham buat keluarga, 1 dirham buat apa? Apa sih? Self reward ya? Bahasa itu pemborosan. Kalau yang boros jangan bilang boros, apa katanya? Self reward. Bener nggak saya? Astagfirullahaladzim. Atau investasi ya? Walaupun nggak salah investasi, walaupun nggak salah. Karena secara realita kita itu kepengen nih, ini buat bapak-bapak semuanya, kita itu kepengen ketika kita nggak ada, kita meninggal dunia, keluarga kita dalam keadaan mampu. Bener nggak? Saya nggak mau anak saya jadi pengemis, saya nggak mau istri saya merepotkan orang lain. Punten ya, naudzubillah, jadi ART misalnya. Kan nggak mau kan kita semua kan? Nah, nggak apa-apa, nabung. Niatnya buat apa? Menjaga keluarga dari minta-minta. Itu yang syar'i, Pak. Dan itu Nabi yang nganjurin. Masih ingat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang pengen wakaf 2/3 harta dihalangi sama Nabi. 1/2 harta dihalangi. 1/3 itu udah kebanyakan. Alasan Nabi apa? Supaya Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dalam keadaan keluarganya mampu, nggak jadi pengemis. Jadi nggak apa-apa, Pak. Ya teman-teman yang kerja di pabrik misalnya atau usaha apa, punya tabungan nggak haram, ya. Bahkan dianjurkan kalau niatnya menjaga keluarga kita dari minta-minta, gitu. Ada yang kenal Nabi Daud di sini? Udah ketawa dulu kan. Kenalnya di Al-Quran Pak ya. Apa kata Nabi SAW? Kana Dawud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadih. Nabi Dawud alaihi salam enggak pernah makan kecuali dari hasil tangannya sendiri. Lihat Nabi, Pak, seorang Nabi. Makanya saya bingung kalau ada orang ngaku keturunan Nabi, tapi di majelis, Masya Allah, Bapak berapa? 100 juta. Wow, catat, la ilaha illallah. Keluarga Nabi itu haram makan zakat, makan sedekah, tidak boleh. Nggak boleh. Contohlah Rasulullah SAW bagaimana beliau mencontohkan. Nabi itu kalau ada orang datang minta bantuan, sedih kalau nggak bisa bantu. Nabi kalau datang harta, apapun namanya hadiah, ghanimah, langsung dibagi ke sahabatnya. Nabi pernah habis sholat, langsung pulang ke rumah. Nggak zikir, Pak. Habis salam langsung pulang ke rumah. Balik lagi ke masjid, sahabat nanya, ya Rasulullah ada apa? Apa jawab Nabi SAW? Pas saya lagi sholat tadi, keinget di lemari masih ada 2 keping, 2 dinar atau 3 dinar. Saya takut ditanya di hadapan Allah. Diapain? Disedekahin. La ilaha illallah. Tuh, kakeknya ya. Orang yang ngaku keturunan Nabi gimana sekarang? Ya udahlah, tonton sendirilah. Enggak usah dibahas di sini, tonton sendiri aja, di YouTube banyak. Ya, ala kulli hal, seorang Nabi Daud alaihissalam mencontohkan bagaimana? Usaha. Apa usahanya Nabi Daud?
Bapak nggak tahu. Pandai besi Nabi Daud alaihissalam itu Allah berikan mujizat besi yang dipegang sama tangannya Nabi Daud itu seperti tanah liat, Pak. Dibentuk apa aja itu terserah Nabi Daud. Subhanallah. Coba kita berimajinasi di zaman sekarang. Misalnya Bapak lewat depan masjid, ada bapak itu duduk di teras masjid megang linggis, Pak. Linggisnya diurut-urut jadi pedang, Pak. Ngeri. Bapak mau duduk di sebelahnya? Takut itu. Ya Allah. Pegangnya dilunak gitu. Nabi Daud alaihissalam itu pandai besi, ya. Subhanallah. Ya, jual dari karya tangannya sendiri. Bahkan Nabi Zakaria, karena Zakaria alaihissalam najjaran. Najjaran apa, Pak? Tukang kayu, Pak. Nabi Zakaria. Nabi Muhammad SAW pedagang, ya, saudagar. Khadijah kepincut, ya, hatinya kepincut ke Rasulullah SAW gara-gara apa? Bisnis, kan? Bisnisnya Khadijah dipegang sama Rasulullah, kan? SAW begitu jujur amanah. Akhirnya, wah, saya nggak salah pilihan ini. Ini nggak tercela wanita yang duluan ngomong. Coba Nabi Muhammad SAW menikah sama Khadijah. Siapa duluan yang menyatakan perasaannya? Khadijahnya. Apalagi zaman sekarang wanita lebih banyak daripada pria, ya nggak? Ini harusnya yang hadir bujangan-bujangan ini. Kalau bujangan saya lanjutin materinya. Masalahnya udah punya istri semua. Dikat ya. Ya subhanallah. Nah sekarang kita beralih ke Nabi Musa. Ini agak panjang nih ceritanya nih. Azan, Pak. Nabi Musa alaihissalam kerjanya apa, Pak? Ngangon kambing, Pak. Bahasa sininya apa? Penggembala. Saya kisahkan dari awal ya, detail nih. Nanti kalau yang nggak nyatet silakan nanti bisa buka surah Al-Qasas. Baca aja dari ayat 1 itu sampai ayat berapa itu? Ayat 35 itu masih ini, masih cerita tentang Nabi Musa. Tapi kita cerita sampai Nabi Musa menikah. Nah, dari ayat-ayat pertama di surah Al-Qasas itu, ayat 7, Nabi Musa lahir, ibunya Nabi Musa sedih. Kenapa? Orang zaman sekarang kalau lahir anak laki-laki seneng nggak? Senengnya luar biasa. Di masa Nabi Musa lahir bayi laki-laki sedih, Pak. Karena dibunuh sama Fir'aun. Akhirnya Allah menghibur ibunya Nabi Musa, ya, diwahyukan ke hatinya ibunya Nabi Musa ini supaya menyusui Musa alaihissalam yang waktu itu masih bayi ya. Habis itu dihanyutkan taruh di peti dulu, Pak. Kan belum bisa berenang Nabi Musanya. Baru dia lahir, langsung taruh di sungai. Di bedong ya, udah di bedong, taruh di peti ya. Terus tadinya ragu-ragu. Akhirnya Allah yakinkan. Kata Allah, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Allah janji kepada ibunya Nabi Musa, kami akan mengembalikan dia kepadamu dan kami akan menjadikan dia seorang rasul. Makanya bismillah dihanyutkan. Ternyata sungai Nilnya itu ada yang dialirkan ke rumahnya Fir'aun. Sampai ke kamarnya itu. Luar biasa kamarnya ada sungai. Kalau di kamar ada sungai jangan ada bayi di situ ya. Di berangkang nyemplung lagi. Akhirnya singkat cerita sama istrinya Fir'aun diambil. Apa kata istrinya Fir'aun? Qurratu 'ainil li walak. Bayi ini penyejuk pandangan bagiku dan bagimu. Ini penyebab istrinya Fir'aun dapat hidayah beriman gara-gara kata-kata ini. Melihat Nabi Musa langsung seneng ya, tertarik kepada bayi ini sampai bilang bayi ini menjadi penyejuk pandangan bagiku. Fir'aun nggak bilang kan? Dia nggak dapat hidayah. Fir'aun, qadarullah. Tadinya mau dibunuh sama Fir'aun, mau dibunuh ini bayi laki-laki nih.
Ilegal kan, nggak tahu bayi siapa, jangan-jangan Bani Israel ya kan? Apa kata istrinya? La taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Ya, jangan bunuh dia. Siapa tahu nanti kalau sudah besar akan bermanfaat buat kita, atau kita ambil jadi anak. Diadopsi, Pak. Singkat cerita, Allah penuhi janji Allah kepada ibunya Nabi Musa. Ketika Musa diadopsi oleh Firaun, ya lebih tepatnya lagi istrinya Firaun ya. Kan bayi baru lahir, butuh nyusu kan? Akhirnya bikin sayembara. Semua wanita yang sedang menyusui pada tahun itu datang ke istana berebut ingin menyusui Nabi Musa, tapi tidak ada satupun yang kepilih. Nabi Musa nggak mau menyusu kecuali kepada ibu kandung. Ibu kandungnya Nabi Musa ikut juga. Datang ke istana, akhirnya mau. Lihat Allah penuhi janji. Allah menjaga Nabi Musa, bukannya Allah jauhkan dari Firaun. Justru malah tinggal di dalam rumahnya Firaun. Ibunya Nabi Musa, ibu kandung menyusui anak sendiri, dibayar sama Firaun. Luar biasa. Lihat, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Kita nggak tahu bagaimana cara Allah menolong hamba-hambanya, nggak tahu, Pak. Kan kalau menurut pandangan kita kan harusnya dijauhkan dari Firaun kalau mau selamatnya enggak. Tapi Allah berkehendak lain. Justru Nabi Musa tumbuh besar di istananya Firaun. Sampai pada ayat yang ke-15, Nabi Musa udah dewasa nih, Pak. Dan Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang sangat kuat. Kuat sekali, Pak. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam dewasa, masuk suatu kota yang ada di Mesir. Di kota itu telah terjadi perkelahian dua orang. Satunya dari Bani Israel, satunya dari suku Qibti, sukunya Firaun. Ketika Bapak kalau ngelihat orang berantem bisa tak dilerai dengan kata-kata? Gak bisa, Pak. Apalagi laki-laki lagi emosi. Terus misalnya pakai apa? Dipukul salah satunya, baru jatuh. Akhirnya Nabi Musa memukul orang yang dari suku Qibti, Pak. Dipukul sekali sama Nabi Musa, mati Pak orangnya. Makanya saya bilang tadi Nabi Musa itu orang yang sangat kuat. Gak ada niat bunuh, Pak. Gak ada niat bunuh. Ya, kalau logikanya dipukul Nabi Musa langsung meninggal, itu pukulannya Nabi Musa seperti apa? Orang ketabrak truk kayaknya. Kayak apa kencengnya jeder meninggal. Bapak lupa cerita Malakul Maut yang mau nyabut nyawa Nabi Musa. Salahnya dia menjelma jadi manusia. Lah Bapak kalau ada orang yang mau bunuh, diem aja tak? Melawan dong. Nabi Musa tampar itu malaikat maut, lepas matanya, Pak. Kayak apa, Pak? Kalau manusia mati, kalau malaikat lepas matanya. Balik ke Allah kan. Akhirnya diajarin sama Allah, bilang ke Musa, tempelin telapak tangannya di perut lembu. Nah, setiap helai bulu yang ketutup sama tangannya itu dikalikan 1 tahun. Mau dipanjangin umurnya Nabi Musa. Nabi Musa tanya ke malaikat maut, terus setelah itu apa yang terjadi? Ya meninggal. Apa kata Nabi Musa? Ya kalau ujung-ujungnya meninggal sekarang aja. Subhanallah. Kita mah takut mati, Pak ya. Nabi Musa ya 100 tahun lagi hidup, habis 100 tahun meninggal kan? Oh, udah sekarang aja, apa bedanya? Subhanallah. Emang Nabi kan dosa-dosa udah dihapuskan. Kalau kita nanti dulu ya. Dosanya masih banyak, taubatnya belum bener ya kan? Bekalnya masih sedikit. Nanti dulu ya, subhanallah. Ala kulli hal, setelah membunuh tadi, Nabi Musa taubat, Pak. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Itu taubatnya Nabi Musa. Kalau taubatnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ternyata dikasusin, Pak. Nabi Musa jadi buron, wanted. Firaun mengerahkan bala tentaranya untuk nangkep Nabi Musa. Akhirnya dinasihatin sama seseorang di kota itu, kata orang tadi, "Ya Musa, innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin." Wahai Musa, kamu dicari, cepet kabur dari kota ini. Enggak pikir panjang, langsung Nabi Musa pergi dari Mesir. Akhirnya nyampe Madian.
Saya waktu itu pengajian, Pak. Saya tanya, Nabi Musa dulu lari dari Mesir ke kota apa? Ada yang jawab, satu anak. Jawabnya apa, Pak? Madiun. Allahu Akbar. Ada. Yang mirip ya. Madiun. Ternyata yang jawab ini orang Jawa. Subhanallah. Yang benar Madian ya, bukan Madiun ya. Saya kira yang tipe jari doang. Lisan juga bisa tipe ya. Akhirnya Nabi Musa sampai ke kota Madian. Di situ sampai ke sumber mata air. Sumur, Pak, sumur yang sangat besar. Nah, sumbernya itu biasanya kalau sudah beres ditutup pakai batu, Pak. Biar nggak ada hewan loncat ke situ kan jadi bangkai nanti. Ternyata muzdahiman ya, orang-orang rame di situ, giliran ngantri ngasih minum ternaknya. Di pojok sana ya, sebelah sana ada 2 gadis yang sedang antri nunggu giliran. Jahatnya mereka, setelah mereka selesai ngasih minum ternaknya masing-masing, sumurnya ditutup, Pak. Sehingga 2 gadis ini nggak bisa kasih minum ternaknya. Nah, datanglah siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lihat, Pak, batu yang diangkat hanya bisa digotong 10 orang gotongan. Nabi Musa sendirian, Pak. Gimana nggak mati orang? Sekuat itu. Ya, orang kalau ngangkat batu itu 10 orang baru ngangkat. Ini Nabi Musa sendirian digotong. Subhanallah. Akhirnya dengan penuh amanah Nabi Musa membantu 2 gadis tadi kasih minum ternaknya. Setelah itu nggak minta bayaran, Pak. Lillahi ta'ala, bantu. Nabi Musa pergi. Nggak ada itu ngobrol sama cewek itu, nggak ada. Kalau kita, wow, kesempatan ini. Tinggal di mana, Dek? Waduh. Padahal udah punya istri lagi. La haula wala quwwata illa billah. Nabi Musa pergi, Pak. Berteduh. Doa kepada Allah. Apa? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nah, ini yang disyariatkan, tawasul dengan amal soleh. Selesai beramal, kitanya yang doa. Jadi salah satu waktu yang munasib, yang sangat pas untuk berdoa setelah apa, Pak? Setelah beramal soleh. Berarti boleh setelah sholat berdoa, boleh nggak? Boleh, tapi jangan dirutinkan. Yang dirutinkan doanya di dalam sholat. Nggak salah paham, Pak ya? Kita tidak melarang doa setelah sholat, silakan. Tapi yang lebih afdal lagi, kapan? Di dalam sholat. Di mana? Di dalam sujud atau sebelum salam setelah tasyahud akhir. Sujud juga jangan so tahu, Pak, sujud terakhir kata siapa? Semua sujud ya. Nggak ada hadisnya itu doanya di sujud terakhir, nggak ada hadisnya. Di hadisnya di mana? Sujud, semua sujud. Aduh, tinggal 1 menit. Nanti kalau nggak kelar pekan depan lanjutin ya. Ini panjang sebenarnya ya. Singkat cerita, Allah kabulkan doanya Nabi Musa. Tuh dikabulkan. Ya, jajal, Pak, habis beramal soleh doa. Ini sunnahnya Nabi Musa ini, subhanallah. Akhirnya 2 gadis tadi, wanita yang tahu berterima kasih, diundang ke rumahnya. Tadinya 2 gadis itu di depan, Nabi Musa di belakang. Kan yang tahu jalan siapa? Wanita tadi kan. Waduh, perempuan di depan, laki di belakang, bahaya, Pak. Bahaya nggak? Bahaya. Akhirnya tuker. Nabi Musa di depan, perempuannya di belakang. Lah terus kalau ada pertigaan, ada perempatan gimana? Beloknya nggak tahu. Dilempar tuh batu ke jalan, bukan ke kepala, Pak. Ke jalan. Kalau belok kanan, lempar ke kanan. Kalau zaman sekarang nggak pakai batu, Pak. 100 meter belok kanan. Itu sekarang. Zaman dulu belum ada ya kan. Akhirnya gitu, dari belakang lempar batu. Singkat cerita, sampai ke rumah gadis tadi, ceritalah sama calon mertua ini, Pak. Nabi Musa nggak tahu ini bahwa itu calon mertuanya, nggak tahu. Pokoknya cerita, saya lari dari Mesir segala macam, tuh kan nanggung. Ya, insya Allah pekan depan kita lanjutin ya, insya Allah. Apa Nabi Musa nih, ya.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.